Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alip Susanto di channel Petani Amatiran, channelnya Petani Masa Kini. Oke Sobat Tani, baru hari ini saya ada kesempatan untuk membuat video tanaman musim MT3 ini. Saya sedang berada di blok yang kemarin saya tanami sedayu. Ini lahan kejar tayang. Jadi setelah panen 5 hari sudah jadi tanaman lagi. Musim ini saya tanam padi yang ultra genja, yaitu SRP08 serta padi Cigrowol. Oke Sobat Tani, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang hama keong. Keong merupakan hama utama pada tanaman padi di lahan yang sering tergenang karena hidupnya di tempat yang berair. Bila terlambat mengatasinya, maka akan menghabiskan tanaman padi. Seperti ini contohnya. Ini sudah saya sulami karena kemarin saya kira ini lahan keongnya cuma sedikit. Ternyata setelah penggenangan 3 hari pasca penyemprotan herbisida, ternyata sekitar 15-20% tanamannya hilang karena hama keong. Jadi kemarin ini baru saya semprot Molluscasida dengan merek dagang Dibestan atau dengan bahan aktif ventin asetat kalau nggak salah. Ini sudah pada mati, pada tepar ini. Karena bila tidak saya semprot, maka pekerjaan penyulaman kemarin akan menjadi sia-sia, alias akan mati lagi. Ini sudah pada mati nih. Dosis penggunaan untuk Molluscasida merek dagang Dibestan, saya pakai 1 bungkus untuk luas lahan 2.500 meter atau 1/4 hektar. Ini sudah pada mati. Untuk tanamannya sudah mulai hidup. Baru saya selesai pemupukan tadi pagi menggunakan urea sekitar 50 kg untuk luasan 1/4 hektar. Luas garapan saya di sini 1/2 hektar. Lebih sedikit saya tanami SRP08 sekitar 4.500. Kemudian yang 1.000 meternya saya tanami Cigrowol. Cigrowol saya khususkan di petakan atas itu yang lahannya sering kering. Jadi Cigrowol saya khususkan untuk lahan yang kering. 10 HST rumputnya belum tumbuh karena kemarin 1 HST sudah saya spray dengan herbisida purna tumbuh dan pratumbuh dengan merek dagang Kauncil dari PT Bayer. Saya gunakan musim ini dengan dosis 15-18 mili untuk 1 tangkinya.
Untuk penyepraian kondisinya seperti ini. Jadi tidak ada air menggenang. Saya spray full kabut dari atas, alias spray atas, jadi irit tenaga. Tapi ini paling nanti umur 15 sudah mulai tumbuh rumput lagi, karena ini lahan saya keringkan dengan pertimbangan kemarin dimakan hama keong. Jadi tidak bisa harus saya keringkan dulu. Kemudian untuk memaksimalkan serapan pupuk, maka lebih baik saya keringkan kisaran 2 hari, kemudian digenangi lagi sekitar 3 hari. Kok 3 hari? Lah aku kalau anak Keongnya sudah tak semprot, sudah mati keong. Lah makan tanduran loh, tak semprot. Ini rencana nanti 7 hari lagi saya pupuk lagi, karena ini tanamnya iwir, jadi 1 sampai 3 batang. Dan ini pemupukannya termasuk terlambat di usia 10 HST, yang seharusnya normalnya usia 3 sampai 5 HST untuk padi yang umurnya sangat ginjah, yaitu usia 65 sampai 80 HST sudah siap dipanen. Maka mau tidak mau ini nanti pemupukannya saya genjot lagi ini. Ini kemarin urea, nanti yang kedua kemungkinan saya pakai urea dengan dicampur NPK Ponska. Ini sudah pada mati untuk keongnya. Jadi untuk urusan keong insya Allah sudah selesai. Tinggal nanti ngurus rumputnya ini. Ini paling nanti spray tipis-tipis lagi dengan herbisida Nugras campur Lindomin mungkin nanti. Oke, demikian dulu review lahan kejar tayang yang dimakan keong. Semoga bermanfaat untuk petani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.